Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Ikaba Talks 2025. Saya Nabila Rahmah, mahasiswi Prodi Arab UI 2024. Dan bersama saya di sini adalah dua duta bahasa sastra Arab UI 2025. Di sini ada Azza Sajidah dan Farhan Mujahidin dari angkatan 2024. Halo, gimana nih kabarnya Farhan dan Azza? Baik. Alhamdulillah baik. Gimana? Saudara Nara sendiri? Baik, alhamdulillah. Oke, selamat ya atas resminya dikukuhkan menjadi duta bahasa sastra Arab UI 2025 nih. Wah, keren banget. Oke, sebelumnya gimana nih perasaan Farhan dan Azah setelah dikukuhkannya menjadi duta bahasa Arab UI? Gimana ya? Gimana? Seneng sih pasti rasa ini kan pressure gitu, ada pressure. Nah, tapi pressure-nya ini juga bisa gimana? Menjadi dorongan dan semangat tersendiri buat kita. Oke, berarti senangnya iya tapi ada pressure juga gitu. Tapi pressure-nya itu justru bisa mendorong semangatnya lagi gitu. Oke, luar biasa. Terus kalau boleh tahu dari awalnya nih, awal ketertarikan Farhan dan Azah terhadap bahasa Arab tuh gimana? Awal tertarik sih, mungkin kalau misalnya dari secara umum, saya dari awal tuh memang suka belajar bahasa gitu. Jadi nggak cuma bahasa Arab, kayak saya juga suka belajar bahasa Cina, Inggris, Korea sama Jepang gitu. Nah mungkin kenapa bisa mendalami bahasa Arab ini, karena awalnya kan saya saat di SMP itu dimasukin ke pesantren gitu, yang notabene itu pesantren program bahasa Arab gitu. Jadi dari situ saya mulai suka sastra Arabnya juga gitu. Jadi kayak mulai belajarnya juga dari situ. Dari SD? SMP. Dari SMP. Oke, kalau Azah? Kalau saya mulai tertarik belajar bahasa Arab itu semenjak sekolah dasar. Melihat cara guru menyampaikan menggunakan metode-metode yang menarik gitu kan. Jadi kayak, ternyata bahasa Arab tuh seru banget ya gitu. Jadi tertarik semenjak saat itu. Oke, berarti tertarik sampai sekarang ya. Oke, keren banget. Kalau gitu, berarti kan udah ketemu berkali-kali nih, terutama Azah ya dari SD, SMP, SMA ketemu lagi bahasa Arab sampai kuliah juga sampai sekarang masih sastra Arab gitu. Nah, teman-teman tuh gimana sih cara apa yang menjadi penyemangat teman-teman untuk nggak bosen ke bahasa Arab gitu? Mungkin sih motivasi dari saya sendiri tuh keinginan biar bisa ngobrol sama native speaker-nya gitu. Jadi kayak seru banget kan, kayak keren juga rasanya kalau misalnya kita ketemu asing gitu, tiba-tiba orang asing, orang Arab itu dia perlu bantuan di Indonesia gitu kan. Tiba-tiba kita yang ngomong gitu kan, kayak kelihatan keren aja gitu. Luar biasa. Itu mungkin dilihatnya sebagai hal yang menyenangkan, tapi itu bisa jadi penyemangat kita juga buat belajar gitu. Kalau Azza gimana? Kalau dari aku sendiri, motivasinya tuh karena biar bisa memahami teks-teks berbahasa Arab tanpa harus lihat Google Translate lagi gitu. Terus sama biar bisa lebih memahami kalau lagi baca Al-Quran atau mungkin ya teks-teks yang berbahasa Arab seperti itu. Masya Allah, oke. Tapi kan seperti yang kita tahu nih, bahasa Arab itu cukup sulit dipelajari ya. Dan itu bukan cuma orang-orang sekitar kita doang yang menganggap bahasa Arab ini sulit, tapi udah diakui oleh dunia juga. Dan di beberapa, kalau teman-teman cari di internet itu bahasa Arab itu udah menjadi di sekitar top 5 gitu. Di sekitar top 5 bahasa yang paling sulit dipelajari itu pasti ada bahasa Arab. Nah, kalau Farhan dan Azza itu gimana caranya bisa jatuh cinta ke bahasa Arab meskipun dunia pun udah ngakui kalau bahasa ini sulit gitu? Justru karena ngerasa bahasa itu sulit, jadi kayak ada tantangan tersendiri gitu kan. Challenge-nya kayak merasa tertantang aja. Ini bahasa sulit nih, artinya kayak semakin seru juga untuk mempelajari gitu loh. Jadi kayak apalagi kalau misalnya kita udah bisa bahasanya, itu kan achievementnya untuk belajar yang bahasa sulit ini kayak rasa banget gitu loh. Jadi challenge ya, gitu. Gimana? Kalau aku juga sama, kayak lebih merasa tertantang aja gitu. Sama menurutku ini kayak suatu hal baru juga, jadi harus dicoba gitu. Oke, keren nih. Oke. Kalau gitu, kalau untuk misalnya untuk pemula yang benar-benar pemula ingin pertama kali mempelajari bahasa Arab nih, dan mungkin bisa kilas balik juga ke Farhan dan Azza ketika awal mempelajari bahasa Arab tuh, kira-kira langkah awalnya gimana? Yang apakah kita langsung
mempelajari semuanya ke grammarnya atau langsung atau kita pelajari mufrodata dulu atau gimana? Kalau dari saya sendiri sih yang paling penting kata saya sih itu di mufrodatnya dulu sih kosakata. Jadi bagaimana cara kita agar memperkaya dulu kosakatanya. Istilahnya sebagai isian dari apa yang kita ucapkan kan. Kalau misalnya kita belajar grammarnya dulu itu kita ngomong nggak tahu tapi ngomong apa gitu. Mungkin tata bahasanya benar, cuman isinya kita nggak tahu isinya ngomong apa gitu. Gimana tuh misalnya? Mengucapkan dari berbagai kosakata tapi belum sesuai dengan grammarnya gitu. Oh, kalau misalnya itu kayak kan kita juga kalau misalnya orang asing, turis asing, walaupun dia nggak paham tatanan bahasa Indonesia, kalau misalnya dia nyebutin kosakata, misalnya dia pin kamar mandi, cuman dia nggak bisa ngomong saya ingin ke kamar mandi, dia cukup nyebutin kamar mandi saja kita paham. Oh kan? iya, jadi bisa kita arahkan gitu. Begitupun Iya. dengan bahasa Arab ya. Oke, menarik ya. Kalau gitu berarti kita utamakan untuk belajar kosakatanya dulu dari bahasa Arab gitu. Tapi ada nggak tips yang bisa mempermudah untuk menghafal kosakata ini? Saran untuk belajar kosakata ya, memperbanyak kosakata mungkin dari saya sih ulang-ulang tiap hari aja, ulang-ulang tiap hari dan dipraktekkan gitu. Jangan kita tuh ngafalin banyak, cuman nggak dipraktekkan sama sekali gitu. Praktekkan di hal-hal mudah aja kayak misalnya kamar mandi gitu. Sampai di pondok saya itu nggak pernah ada yang ngucapin kamar mandi gitu. Pasti ngucapin hammam gitu. Selalu bilang ke hammam. Kayak kata kamar mandi aja udah asing di pondok saya gitu. Jadi harus dipraktekin apapun itu ya, sekecil Iya, apapun sekecil itu apapun itu. harus kita praktekin gitu. Ada lagi nggak kalau mungkin dari Aza? Ya, menurut aku juga. Jadi walaupun misalnya kita baru punya sedikit kosakata yang kita punya, tapi harus sering diaplikasiin, digunain gitu di dalam keseharian. Sama mungkin buat biar lebih gampang menghafal si mufrodata ini, kosakatanya ini bisa dengan cara-cara yang menarik gitu. Bisa mungkin dibuat tabel atau mungkin semacam diagram yang lebih mudah dihafal. Oh, berarti menyesuaikan juga dengan cara kita belajar masing-masing ya. Bisa dengan tadi mengulang setiap hari atau mungkin bisa dari lagu-lagu juga ya, bisa dari lagu-lagu atau buat tabel, mading gitu, macam-macam banyak banget cara belajarnya gitu. Oke, kalau gitu berarti apa ya? Ada nggak misalnya langkah yang perlu dihindari gitu? Jadi kita kan belajar nih baru pemula. Nah, apa sih hal-hal yang perlu dihindari untuk supaya proses belajar kita tuh lancar gitu? Kalau dari saya sih hindari malu itu. Jadi banyak banget orang yang belajar bahasa Arab tuh malu untuk mempraktekannya gitu. Jadi kayak dia ada kesempatan yang di ketemu orang Arab atau misalnya native speaker gitu, dia malu buat ngajak ngobrol dia atau misalnya malu mempraktekkan apa yang udah dia pelajari. Karena dia kan mungkin takut salah gitu kan. Nah, justru dari kesalahannya itu dia bisa belajar di mana salahnya dia, di mana dia bisa membenarkannya di situ loh. Tempat berkembangnya ada di situ. Jadi di situ pelajarannya justru itu jangan dilewatkan gitu. Iya, betul Justru sekali. pentingnya di situ gitu. Ada lagi nggak kira-kira yang perlu dihindari dari proses belajar bahasa Arab nih? Gitu. Menurut aku ya emang lebih harus berani dan jangan takut salah, karena waktu aku di pondok juga setiap kali lagi pelajaran bahasa Arab itu ustadzah aku tuh selalu bilang, ayo berani ngomong gitu, dicoba, jangan malu, jangan takut salah, karena di situ justru tempat ya kita jadi tahu kesalahan kita dan nggak bakal diulangi lagi gitu ke depannya. Mungkin sih langkah awalnya mungkin bisa dari kita paksain diri gitu kan. Contohnya di Sasa Arab ini kan kita ada kemahiran bahasa Arab yang berbicara. Nah kalau misalnya di semester 2 kan kita udah diminta untuk menceritakan diri kita. Awalnya pasti kalau misalnya ditunjuk pasti saya yakin sih kebanyakan nggak mau soalnya takut salah gitu kan. Betul. Cuman dari sini kan kita juga dipaksa juga bagaimana cara kita berbicara gitu. Menyusun kata-katanya dulu, nyusun kalimatnya. Atau juga kalau misalnya kita salah, dosennya pasti benerin juga gitu. Karena ini proses belajarnya Betul, gitu kan. Jadi nggak perlu takut gitu. Iya. Oke, kalau gitu, nah itu kan berarti
penting banget ya dari belajar bahasa ini tuh gimana cara kita mempraktekkan dalam sehari-hari kita gitu. Itu tuh benar-benar penting dalam proses belajar bahasa. Nggak cuma bahasa Arab doang, tapi belajar bahasa apapun itu pasti harus kita praktekkan gitu. Nah, kalau Farhan dan Azza nih, gimana cara kalian untuk mempraktekkan bahasa Arab dalam sehari-hari kalian? Mungkin sih singkatnya kita mulai, kalau misalnya dari saya sendiri berpikir pakai bahasa Arabnya gitu loh. Oh, gimana tuh? Jadi kayak di otaknya itu kita mikirnya pakai bahasa Arab gitu. Kayak misalnya kadang kan kita mikir sesuatu, misalnya pengen beli makanan, nah itu kita bikin di dalam otak itu pengen beli makanannya pakai bahasa Arab gitu. Oh, Jadi kayak kalau misalnya kita nggak ada tempat untuk praktek, setidaknya ada di Ada, otak kita iya, tempat prakteknya gitu. gitu. Jadi tetap lanjut belajar terus ya setiap hari ya gitu. Mungkin juga kalau misalnya orang yang suka nulis gitu, dia bisa nulis diary pakai bahasa Arab, atau misalnya nulis puisi-puisi bahasa Arab itu. Oh. Oke, itu menarik banget sih. Jadi apa ya? Jadi selalu ada bahasa Arab di dalam sehari-harinya gitu ya. Mau itu ngapain, itu tuh ternyata di dalam hatinya itu pakai bahasa Arab gitu, tetap terpakai. Kalau Azza juga sama kan? Mungkin bisa dari settingan HP kan juga bisa diubah ke dalam bahasa Arab. iya, Nah, betul. dari situ juga kita jadi tahu, oh ternyata bahasa Arab WhatsApp kah atau internet kah gitu. Berarti di setting supaya kita terbiasa juga. Bisa menggunakan bahasa Arab. Karena mungkin karena ini juga ya ada kosakata baru juga dari setting-setting itu. Oke, ih, menarik banget sih. Kalau gitu apa lagi ya? Kalau nah, kita kan udah nih, berarti kan dari cara-cara kita dalam sehari-hari itu kan berarti masuknya bisa masuk ke mufradat, bisa masuk ke kosakata yang kita kumpulkan, kita hafalkan gitu. Nah, kalau kita beranjak ke gramatikanya, gimana kira-kira cara Farhan dan Azza untuk memahami gramatika bahasa Arab tuh gimana? Pertama sih pahami dulu strukturnya ya, kayak gimana, fungsinya apa, terus gunanya untuk apa gitu. Terus yang perlu digarisbawahi atau dilingkari itu, usahakan dari awal dasarnya itu kita pahami. Soalnya kalau misalnya kita awalnya saja udah nggak paham, terus pasti ke tingkatnya selanjutnya itu bakal susah banget dipahami gitu. Gitu. Jadi benar-benar jangan ini ya, berarti jangan terburu-buru gitu ya. Jangan terburu, pelan-pelan aja. Yang penting dasarnya kita pahamin dulu. Harus dasarnya tuh dipahami terus diulang-ulang lagi gitu. Iya. Oke, gitu. Terus ada lagi kah? Kalau dari aku juga kita emang harus paham dulu dari dasarnya, karena kalau dari dasar aja kita belum paham, kesananya pasti akan lebih sulit lagi gitu. Dan ya pasti harus perlahan dan jangan merasa apa ya, kayak cepat paham gitu. Masa puas gitu. Ya merasa puas gitu loh. Jadi harus Oh, berarti ini ya, jangan kita udah paham satu hal terus kayak udahlah, udah bisa, lanjut aja gitu, lanjut terus tanpa mengulang yang dulunya yang dasarnya gitu ya. Berarti oke, itu benar-benar berarti nggak cuma di gramatika kan, berarti semua pelajaran pun harus dipelajari seperti itu gitu. Yeah. Terutama bahasa itu penting banget untuk mempelajari bahasa gitu kan. Ya jujur kita juga pasti kalau misalnya dalam suatu belajar kita harus santai aja gitu. Jadi gimana caranya jangan membanding-bandingkan diri dengan orang lain gitu. Misalnya dalam sastra Arab ini kan banyak banget teman-teman yang backgroundnya tuh beda-beda. Ada yang dari pesantren lah, ada yang dari SMA lah. Mungkin bagi yang dari SMA tuh kadang sempat minder juga terhadap teman-teman yang udah bisa lah bahasa Arab gitu. Nah, pesan dari saya sih jangan bandingin juga, karena setiap orang itu berproses dengan kemajuan atau misalnya standarnya masing-masing gitu. Yang penting kita berusaha, yang penting kita berproses gitu, berkembang. Betul. Karena kan juga kata pepatah Arab juga bilang, ada kata-kata tuh alisti aja lu minasyaiton gitu. Keburu-buruan itu berasal dari syaitan gitu. Masya Allah, itu berarti sangat dipegang sama Farhan ya selama ini ya. Oke, keren banget. Oke, kalau gitu pernah nggak dari bahasa Arab tuh ada hal yang benar-benar ini kok kayaknya susah banget gitu, kayak entah di nahwu atau di syair-syair Arab ada yang satu hal benar-benar kok susah banget, tapi akhirnya suatu saat tuh kalian mendapat pencerahan, oh ternyata gini gitu. Jadi kayak benar-benar materi yang susah tapi akhirnya kalian temuin gitu. Ada nggak kira-kira?
Kalau misalnya dari saya sih ada satu pelajaran di SMA gitu. Udah lama mungkin. Pelajaran itu namanya Adab wa Nusus gitu. Jadi kita mempelajarin teks-teks Arab sama syair-syair Arab itu. Jujur pas kan itu di kelas 12 SMA. Dan saya udah ngerasa pede dengan bahasa Arab itu kan saat itu. Tapi pas saya baca itu benar-benar saya nggak bisa pahami apa yang dimaksud gitu. Oh. Nah baru pasti masuk sini ternyata tuh jauh banget kayak bahasa yang dipakai dalam seharian sama bahasa yang dipakai untuk sastranya gitu. Itu mungkin kita bakal pelajari juga di semester selanjutnya kan. Dimana tuh ada pelajaran tentang telaah syair gitu. Yang saya harapkan bisa memberi saya penjelasan lebih lanjut tentang pelajaran yang dulu. Berarti sekarang masih agak clueless tentang ini. Oh, Iya. Saya masih nunggu banget itu. Yes. Excited banget berarti ya untuk semester selanjutnya. Biasa aja sih. Oke, kalau gitu. Nah, kalau gitu masih ada ini nggak tips and trick untuk belajar bahasa Arab? Berarti kan tadi kan kita udah bertahap nih dari kosakata dulu, terus habis itu kita banyakin kosakatanya, terus masuk ke grammarnya. Nah, udah dijelasin juga apa aja yang perlu dihindari sama pemula gitu. Nah, ada lagi nggak kira-kira tips and trick untuk belajar bahasa Arab? Kalau dari aku, selain kita menghafal kosakata dan juga memahami gramatikalnya itu juga harus diperbanyak dengan mendengar ataupun membaca teks-teks Arab itu. Jadi kalau kita sudah terbiasa dengan native dan juga teks-teks Arab itu pasti lama-lama juga paham gitu. Oh ternyata susunan kata itu kayak gini yang betul ya, seperti itu. Berarti dengarnya tuh bisa dari Mungkin dari video atau nonton kartun-kartun yang berbahasa Arab gitu. Jadi video. jangan yang langsung ke Aljazair gitu, bisa yang lebih Tahap itu. bertahap gitu. bertahap. Oh, mungkin kita awali dengan kartun-kartun Iya, bahasa Arab dubbing-dubbing dulu, berbahasa baru Arab, nanti seperti kalau udah levelnya bertambah ke native-nya gitu ya. Oke. Terus saya juga dari saya kayak banyak tentang mendengar gitu kan. Nah, bagusnya di Sasarbu ini ada salah satu matkul yang itu kemahiran bahasa Arab yang di bagian mendengar. Dimana dosennya tuh benar-benar nyuruh kita untuk mendengarkan gitu. Jadi salah satu dia tuh sering banget ngasih tugas kita tuh ngasih satu video di mana kita harus dengerin dan tulis apa yang kita dengar. Nah itu benar-benar menurut saya bagus banget sih. Itu ngetes gimana pendengaran kita terhadap bahasa Arab gitu. Nah, namun kan jelas itu perlu ada basic di mufradatnya juga, Betul. di basic di gramatikalnya juga. Nah itu sebagai penunjang semuanya gitu loh. Jadi ketika mendengar tuh kita nggak semata-mata menulis apa yang didengar, tapi juga mengoreksi ya. Dari mengoreksi. kita memahami juga, kita mengoreksi apa yang kira-kira apa yang kita tulis tuh benar atau enggak dari ilmu yang kita punya gitu kan. Dari mendengar itu juga kan kita bisa banyak banget temuin kayak asalib atau misalnya konstruksi kalimat itu yang sebenarnya yang belum pernah kita temuin di pelajaran di kelas gitu. Nah itu sangat menarik banget, kayak banyak banget konstruksi Arab itu yang berbeda-beda gitu. Dan kegunaannya tuh banyak banget, kayak huruf yang awalnya ditaruh di depan tiba-tiba di tengah di akhir itu bisa mengubah banget maknanya gitu. Menarik ya berarti. Kalau gitu, berarti apa ya? Dari mendengar ini kan kita punya banyak banget apa yang bisa kita pelajari dari mendengar tuh banyak banget. Kalau berarti kita udah dapet dari mendengar bahasa Arab, kita harus berbicara juga dengan bahasa Arab. Kalau membaca gimana? Kalau ada nggak tips dan trik dari Farhan dan Azah tentang membaca tulisan bahasa Arab? Saya yakin sih semua orang kayak yang di Indonesia ya, yang notabene yang pengen belajar bahasa Arab tuh mungkin harusnya udah punya basic di belajar bahasa Arab, soalnya dia pasti belajar ngaji kan. Oke. Jadi kayak bahasa huruf hijaiyah itu udah nggak asing gitu. Oke. Cuman mungkin dia harus belajar di bahasa belajar Arab gundul gitu kan. Oh iya, itu mungkin challenge paling ininya ya. Ya dimana kayak satu harokat berbeda tuh bisa banget artinya Berarti. beda banget itu. Oh gitu. Kalau gitu, Mungkin bisa dilatih dengan membaca banyak-banyak. Cerita semacam buku cerita yang berbahasa Arab gitu. Iya. cerita. Oh, berarti Jadi jangan langsung praktek ke Arab gundul ini gitu, tetap bertahap. berarti sama kayak tadi ya, Sama berarti kayak ya tadi, kita kalau ada tadi kita nonton kartun dulu, berarti kita bacanya bisa baca-baca dari komik-komik Iya. atau buku cerita bahasa Arab dulu gitu ya, baru ke
apa namanya? Arab gundul. Ke Arab yang ini ya, tanpa harokat gitu. Oke. Mungkin juga bisa bertahap bukunya tuh kayak yang nggak semuanya gundul aja gitu. Emang mungkin beberapa di harokatnya nggak ada gitu kan. Kan saudari Nala juga udah sering banget kan baca buku Arab itu kan. Dimana nggak semua bukunya tuh Arab gundul, cuman beberapa pasti ada yang nggak ada harokatnya kan. Iya. Nggak semuanya ada harokatnya, tapi nggak semua nggak ada harokatnya juga gitu loh. Jadi pelan-pelan aja gitu lah. Oke, gitu. Jadi, oh iya, kalau berarti dari gramatika, maksudnya ke tasrifnya, kan ada sorof ya kalau nggak salah namanya ya. Ya. Dari polanya itu dihafal atau gimana kalau Farhan dan Azah? Dihafal. Dihafal semuanya? Iya, karena emang nggak ada cara lain selain dihafal. Mungkin kalau misalnya saya sih hafal 1-2 pola, cuman Iya. yang lainnya tuh menurut saya bisa dirumusin sendiri gitu. Jadi lebih ke menghafal pola. Hafal dasar. Ah. Terus polanya Hafal. kembangin sendiri. gitu. Oke, karena pasti ada nggak sedikit yang nggak sedikit yang sama gitu ya polanya. Iya. Betul sekali. Oke, menarik banget. Oke, kalau gitu berarti kan nih tadi itu kita udah bahas banyak banget tentang video-video tentang pendengaran berbahasa Arab dan baca-baca gitu. Kalau Farhan dan Azza ada nggak kira-kira platform yang bisa kita gunakan untuk belajar bahasa Arab gitu? Terutama untuk pemula kan mungkin untuk mencari platform yang cocok untuk belajar mandiri itu ada nggak? Kalau misalnya dari saya sih, saya cuma bisa nyaranin yang untuk memperbanyak kosakatanya gitu kan. Itu bisa di aplikasi Duolingo sih. Mungkin untuk belajar bahasa Arab secara serius itu bukan aplikasi yang bagus, cuman bagi saya untuk memperdalam, kayak memperbanyak kosakata itu bagus banget di Duolingo. Saya juga lagi pakai Duolingo, cuman gak di bahasa Arab juga kan. Kayak kerasa banget kosakatanya banyak banget di situ yang bisa dipelajari. Oke, kalau Azza ada kak? Sama ya, berarti Duolingo itu benar-benar karena aplikasi Ini bukan untuk sponsor juga loh. Iya. Kayak nyaranin aja gitu. Oke, berarti karena emang aplikasi untuk belajar bahasa di situ tuh benar-benar membantu gitu ya untuk belajar bahasa Arab. Oke, itu menarik banget untuk pemula karena mungkin kebanyakan pemula untuk belajar, apalagi belajar bahasa itu tuh masih kebingungan untuk platformnya gitu. Untuk platformnya kita kira-kira untuk belajar itu dari mana aja. Apalagi kalau misalnya kalau kita kan mungkin terbantu karena sekolahnya dimasukkan ke sekolah yang kebetulan ada pelajaran bahasa Arab gitu ya. Untuk pemula mungkin yang dari sekolah negeri gitu kan mungkin kebingungan kira-kira belajarnya dari mana, mulainya seperti itu. Nah, mungkin bisa dari aplikasi tadi, aplikasi-aplikasi yang memang untuk belajar bahasa dan itu ada bahasa Arabnya di situ gitu. Oke. Banyak banget ilmu yang kita dapetin sekarang ya. Oke. Kalau gitu mungkin kita kembali lagi ke Farhan dan Azza tuh gimana ya? Perjalanan bahasa Arabnya selama ini. Nah, itu tuh ada nggak tokoh atau siapapun yang menginspirasi kalian dalam perjalanan bahasa Arab ini? Mungkin boleh tokoh dalam sejarah atau mungkin orang-orang terdekat aja mungkin yang menginspirasi makin semangat nih untuk belajar bahasa Arab. Mungkin kalau misalnya dari saya tokoh gitu sih nggak ada ya secara yang pasti gitu. Cuman yang buat saya terpacu buat bahasa Arab sih teman saya dulu pas iya? SMP gitu, teman sebangku gitu. Jadi ada 3 tahun SMP itu saya sebangku sama dia terus gitu. Di situ saya benar-benar nganggap dia tuh sebagai rival akademik atau misalnya rival bahasa Arab saya, tapi secara sehat gitu. Jadi dia tuh saya jadikan sebagai motivasi gitu. Kayak nggak pengen ketinggalan dari dia gitu. Oh gitu ya, jadi penyemangat juga ya. Ada nggak nih pesan yang mau disampaikan ke rival akademiknya? Kalau mungkin siapa tahu menonton podcast kita. Apa ya? Kayak Pak Haluk gitu. Masa kayak Pak Haluk doang? Kayak Pak Haluk anak bikhoya gitu lah. Oke deh. Oke, kalau Azza ada nggak kira-kira? Kalau dari aku itu
Sebenarnya bukan tokoh juga, lebih ke beliau adalah guru aku waktu SMA. Jadi beliau tuh cerita, beliau juga sama lulusan dari SMA aku gitu. Terus ngajar kan sekarang. Beliau tuh cerita kalau awalnya beliau itu dari SMP terus masuk pesantren kan di SMA itu. Nah awalnya sama sekali gak tahu bahasa Arab. Maksudnya ya bisa lah baca Al-Quran, tapi buat pengaplikasian bahasa Arab tuh belum gitu loh, belum ada pembelajaran bahasa Arab sama sekali sebelumnya. Nah baru pertama kali tuh pas masuk SMA, sampai nulis aja masih kayak apa ya, pokoknya kayak baru belajar gitu loh pas di SMA itu. Terus beliau ini juga terinspirasi sama salah satu guru aku juga yang ada di pesantren gitu kan. Dan apa ya, yaitu sekarang ini beliau udah semasya Allah itu. Dan di situ yang bikin motivasi aku kalau kita nih bisa gitu. Yang penting ada semangat, ada kemauan, semuanya pasti bisa gitu. Dan berani untuk mencoba gitu. Karena emang kata beliau pas selama beliau menempuh pendidikan di SMA di pesantren itu dulu, apa ya, bisa dibilang yang aktif gitu loh, selalu maju kalau misalnya ada kesempatan gitu, selalu coba-coba Gitu. Berarti jangan lewatin apapun kesempatan itu ya. Itu benar-benar poin penting banget untuk kita belajar bahasa gitu. Ngomong-ngomong tentang tokoh juga, saya baru ingat nih ada satu tokoh yang mungkin bagi saya termasuk inspiratif juga kan. Itu ada dulu salah satu wali kelas di kelas 12 SMA saya tuh, awalnya dulu dia adalah seorang office boy gitu, OB. Yang dimana dia tuh dilihat sama pesantren saya tuh rajin, terus kayak selalu menghafal Al-Quran gitu. Akhirnya disekolahin sama pesantren saya, dikuliahin sampai lulus. Terus dia jadi ustadz di pesantren saya tuh. Memang ustadz itu masya Allah banget, dia sampai hafal 30 juz gitu. Masya Allah. Oke, selanjutnya yang bikin penasaran banget nih, kan berarti Farhan sama Azza tuh udah belajar bahasa Arab dari dulu nih. Nah, sekarang udah masuk ke Universitas Indonesia jadi mahasiswa sastra Arab. Kira-kira tuh ada perbedaan apa tuh yang kelihatan banget gitu, yang sangat menonjol dari pembelajaran bahasa Arab di masa sekolah dan masa perkuliahan tuh apa tuh? Kalau dari aku yang pasti kerasa banget itu di kuliah sastra Arab ini pembelajarannya tuh menggunakan linguistik gitu, linguistik Arab, istilah-istilah dalam linguistiknya gitu. Maksudnya dulu kan pas pesantren itu pastinya menggunakan istilah yang bahasa Arab banget ya. Nah di sini dengan menggunakan istilah linguistik itu kayak jadi tantangan tersendiri sih kalau buat aku ya. Jadi kayak wah, terpicu aja gitu, kayak tantangan baru gitu. Dan itu tuh menarik banget sih, kayak belajar bahasanya lagi gitu. Jadi yang kita pelajari itu kan dulu di SMA kita belajar morfologi, belajar sorof sama nahwu. Nah di sekarang tuh kita belajar morfologi sama sintaksis gitu. Pembahasannya tuh beda banget. Jadi kayak yang sebelumnya kita nggak pelajarin ternyata ada juga di sini gitu. Kalau misalnya kita belajar apa itu morfem terikat, morfem bebas, ya, semacam yang gitu. Itu bahasa-bahasa linguistik yang dipakai juga sangat menarik gitu. Jadi kayak wawasan baru, walaupun kita udah mungkin ada basic bahasa Arab, tapi kita tetap belajarnya juga gitu. Jadi perbedaan istilah yang dipakai dalam belajar itu ya. Iya. Jadi misalnya kalau dulu tuh sebutannya nahwu, terus di masa kuliah tuh beda lagi gitu. Oke, itu salah satu bisa dibilang kendala nggak tapi Kendala dalam belajar? enggak sih, kayak malah serunya gitu. Oh, lebih ke tantangan baru juga Iya. ya. Oke, menarik. Oke, selanjutnya kita sebagai mahasiswa sastra Arab UI nih, gimana cara kita untuk menarik minat orang-orang di sekitar kita untuk belajar bahasa Arab gitu? Kalau menurut Farhan dan Azza? Menurut saya sih mungkin bisa sebutin dulu ya, dengan bahasa Arab itu kita bisa apa aja. Kayak misalnya kan udah kita tahu kalau misalnya bahasa Arab itu udah termasuk bahasa resmi di PBB kan. Betul. Salah satu bahasa internasional yang banyak penuturnya. Nah, dengan memahami kita bisa berkomunikasi dengan banyak orang, itu mungkin bisa menjadi motivasi gitu. Sama mungkin kebanyakan yang kenapa orang tuh memandang rendah bahasa Arab ini tuh karena mereka ngelihat
belajar bahasa Arab sama dengan belajar agama gitu loh. Padahal nggak gitu doang. Iya, nggak gitu. Memang agama Islam tuh perlu dipahami dengan bahasa Arab kan. Betul. Tapi kalau misalnya belajar bahasa Arab sendiri itu suatu yang berbeda gitu. Beda. Ya karena bahasa Arab itu sebenarnya konteksnya sangat luas. Dengan kita belajar bahasa Arab justru kita bisa tahu dunia luar gitu dari segi sejarahnya, terus budayanya juga seperti itu. Betul. Dengan bahasa Arab juga kan kita bisa berkomunikasi antara sesama Muslim itu. Muslim nggak cuma di Indonesia, Malaysia, bahkan ada yang di Jepang gitu kan. Jadi mungkin betul. kita bisa dengan bahasa Arab ini bisa membawa kita ke Jepang gitu. Iya. Bahkan ada cutting kan yang kemarin magang ke Jepang itu. Iya betul. Jadi Nah, jadi jangan menganggap remeh lah bahasa Arab ini gitu. sebenarnya bahasa Arab tuh lebih dari apa yang orang-orang pandang gitu ya, lebih Ya. jauh lebih luas gitu, nggak cuma apa namanya bahasa Arab tuh ya udah bahasa orang Muslim aja gitu, tuh lebih luas dari itu. Jadi bisa membawa kita ke apa tingkat internasional, entah itu berteman atau lebih ke apa namanya ada acara atau apa yang lebih profesional lagi gitu kan, lebih Betul. bukan cuma sekedar belajar di sastra Arab paling lulusnya jadi guru bahasa Arab gitu, nggak cuma gitu ya sebenarnya ya, lebih luas dari itu sebenarnya. Oke, kalau tadi kan kita sebagai mahasiswa sastra Arab ini, kalau sebagai duta bahasa Prodi Arab UI bagaimana? Kira-kira kontribusi kalian dengan menarik minat orang sekitar gitu? Kalau kontribusi kita, sebenarnya tujuan kita itu kan untuk tumbuh bersama teman-teman nih. Nah, lingkungan sastra Arab itu ibaratkan taman buat teman-teman, termasuk kita yang udah lulusan dari pesantren tuh ibarat pohon yang udah tumbuh besar gitu. Nah, sedangkan mereka yang mungkin bukan lulusan pesantren itu ibaratkan semacam bibit yang baru ditumbuhkan yang masih harus dijaga, dirawat gitu. Kayak harus disirami, harus ditumbuhin itu biar agar tumbuh besar gitu. Kemudian hal konkret mungkin ya yang akan kita lakukan itu Mungkin sebagai duta bahasa itu kan artinya kita menjadi wajah dari representasi dari betul. sastra Arab ini. Jadi bagaimana sih kita bisa mengenalkan sastra Arab ini kepada lingkungan luas di luar sana gitu. Dari yang tadi sebutkan juga nggak cuma untuk luar juga, tapi untuk dalamnya juga. Tadi ibarat kata kalau misalnya sastra Arab itu ibarat taman, kita yang udah jago atau misalnya memiliki background di pesantren ibarat pohon yang besar menaungi bibit-bibit yang baru ditanam. Kita tuh harus tumbuh bersama mereka, dimana kayak kita tumbuh mereka juga tumbuh, kita memberi arahan. Jadi kita yang sebagai pohon besar ini menjadi motivasi bagi mereka agar tumbuh seperti kita gitu. Jadi tidak ada yang tertinggal Jadi gitu tidak ada ya. yang tertinggal. Mungkin dari rencana yang kita udah planning gitu, udah kita rencanakan, itu masih berupa semacam konten yang digitalis. Gimana Konten konten? digital itu. Oh, tentang bahasa Arab berarti. Iya. Mungkin tentang bahasa Arab, mungkin kehidupan bahasa Arab atau istilah semacam sastranya. vlog berbahasa Arab atau tips and trick belajar bahasa Arab gitu. Oke, berarti semuanya bisa itu bisa menarik minat lagi untuk lebih luas lagi ya, Dan untuk juga bisa memperkenalkan sastra Arab gitu. betul. Untuk berarti masih apa namanya berkesinambungan dengan tadi kalau Prodi Arab tuh nggak cuma belajar bahasa doang gitu. Itu biar kita Oke. bisa tunjukkan, sastra Arab belajar agama kah? Enggak dong. Gitu. Oh enggak, iya betul, itu menarik banget. Itu benar-benar apa ya, pasti bisa menginspirasi orang sekitar gitu. Itu benar-benar sangat menarik untuk sebagai proker duta bahasa. Oke, kalau gitu terakhir nih, mungkin dari Farhan dan Azah ada motivasi untuk teman-teman yang menonton dalam bahasa Arab gimana? Hayya jaribu wa barisu atakallam bil arabiyyah. فإن كنتم تريدون القدرة على التكلم بها فابدأوا التكلم بها فحيث كما قال قائل ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها فإن السفينة لا تجري على اليابس. Oke, Masya Allah. Oke.
Benar-benar menginspirasi dan menarik sekali perbincangan kita hari ini. Benar-benar banyak sekali tips and trik, banyak sekali apa namanya? Kita lebih luas lagi gitu tentang prodi Arab nih, nggak cuma begitu doang. Dan untuk pemula juga cara belajarnya kita benar-benar kupas tuntas banget dengan duta bahasa yang hadir pada hari ini. Terima kasih banyak Farhan dan Azza atas kehadirannya hari ini, sudah sharing begitu banyak pengalaman dan cara belajar untuk pemula seperti itu. Oke, mungkin untuk episode podcast Ikaba Talks hari ini cukup sampai sini. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.